Bandung, bagi sebagian orang, adalah kota impian. Kota yang menawarkan pendidikan terbaik, suasana sejuk, kafe estetik di setiap sudut, dan peluang tanpa batas bagi siapapun yang cukup berani datang dari jauh. Anggun, gadis 19 tahun asal Yogyakarta, adalah salah satu dari mereka yang datang dengan tekad bulat. Anak sulung dari keluarga sederhana, ayah seorang buruh kayu, ibu penjual gorengan di pinggir jalan. Semua hasil kerja keras keluarganya dikumpulkan demi satu tujuan, agar Anggun bisa kuliah di salah satu universitas negeri ternama di Bandung. Saat pertama kali menginjakan kaki di kampus, Anggun mengenakan sepatu kets lusuh dan membawa ransel hadiah dari pamannya. Wajahnya polos, tatapan matanya penuh harapan. Ia tinggal di sebuah indekos kecil di daerah Lengkong, satu kamar sempit dengan lantai keramik pecah dan dinding yang sering rembes saat hujan. Namun kota ini tidak sesederhana cita-citanya. Bandung, dengan segala pesonanya, juga menyimpan sisi lain, sisi yang Anggun mulai kenal sedikit demi sedikit. Di kampus, teman-temannya berpakaian trendy, mengendarai mobil, menggunakan ponsel mahal. Mereka nongkrong di rooftop cafe sepulang kuliah, membicarakan liburan ke Bali atau sepatu edisi terbatas. Awalnya, Anggun mencoba tidak memedulikannya. Tapi lama-lama, perbedaan itu menjadi jurang yang dalam. Ia merasa tertinggal, kecil, dan asing. Suatu hari, seorang teman kelas mengajaknya ke acara ulang tahun di sebuah lounge eksklusif di Ciumbuleuit. Anggun ragu, tapi akhirnya ikut. Dan disitulah dunia barunya terbuka. Lampu temaram, musik elektronik, gelas-gelas berkilau, parfum mahal, tawa lepas, dan percakapan tanpa isi. Dunia malah memperkenalkan dirinya dengan senyum manis dan pelukan hangat. Dan di tengah keramaian itulah, Anggun bertemu dengan pria yang mengubah seluruh jalan hidupnya, Pak Bayu. Pak Bayu adalah lelaki berumur sekitar 50 tahun. Rambutnya disisir rapi ke belakang, pergelangan tangan dihiasi jam tangan mewah, dan tutur katanya tenang tapi menggoda. Ia memperkenalkan diri sebagai pengusaha properti dari Jakarta yang sering ke Bandung untuk urusan proyek. Sejak malam itu, segalanya berubah. Anggun mulai sering menerima pesan dari Pak Bayu. Undangan makan malam, antar jemput dengan mobil, hadiah-hadiah kecil. Pertama-tama hanya berupa parfum dan sepatu. Lalu berganti menjadi uang saku dalam amplop. Lalu ponsel baru. Lalu tas bermerek. Semua itu terjadi tanpa Anggun benar-benar menyadari bahwa ia sedang ditarik ke dalam lingkaran yang rumit. Semula, ia hanya menikmati perhatiannya. Namun seiring waktu, ia mulai menerima bahwa dirinya menjadi teman khusus Pak Bayu. Ia tak bertanya soal istri dan anak-anak lelaki itu. Dan Pak Bayu tidak pernah membicarakannya. Hubungan mereka berjalan dalam bisu yang sama-sama disepakati. Anggun tidak lagi menginap di kosannya yang sempit. Ia kini lebih sering tidur di apartemen sewaan Pak Bayu di daerah Braga. Kamar dengan ranjang empuk, tirai tebal, dan balkon yang menghadap jalan. Ia mulai belajar minum wine, mengenakan gaun malam, dan berbicara tentang hidup layaknya perempuan dewasa kota besar. Ia merasa penting, dihargai, dan, yang paling ia dambakan, tidak lagi miskin. Namun semua itu datang dengan harga yang tak kasat mata. Ia mulai jarang masuk kelas. Tugas kuliah terabaikan. Ia mulai berbohong pada orang tuanya, berkata sedang sibuk mengerjakan proyek kampus padahal sedang berada di restoran hotel bintang 5. Ia mengabaikan pesan-pesan ibunya yang menanyakan kabar. Bahkan saat sang ibu sakit dan tak bisa jualan, Anggun hanya membalas singkat, "Nanti ya, aku juga lagi repot." Hari-hari Anggun diisi dengan pesta, hadiah, spa, dan diam-diam,
sunyi. Karena dalam setiap pesta yang ia datangi, ia bukan teman sejati siapapun. Ia hanya anggun yang cantik, penghias, pelengkap, tamu. Tapi demi uang, demi tampil sejajar, ia menekuk harga dirinya sendiri. Dan di sanalah cerita ini benar-benar dimulai, bukan ketika ia menerima hadiah pertama dari Pak Bayu, tapi saat ia menertawakan pesan suara dari ibunya yang memintanya pulang untuk Lebaran nanti. Ia tertawa karena merasa sudah terlalu tinggi untuk kembali ke rumah sempit di pinggiran Yogyakarta itu. Padahal, di rumah itu, doa masih terus terucap. Dalam hening malam, dalam tangan keriput yang menadah ke langit. Waktu bergerak cepat di kota yang tak pernah benar-benar tidur. Seiring berlalunya hari, perubahan dalam diri Anggun menjadi semakin nyata. Bukan hanya penampilan luar yang berubah, tapi juga cara pandangnya terhadap hidup, keluarga, dan dirinya sendiri. Kini, Anggun tak lagi menginap di kosan sempitnya yang dulu menjadi tempat ia menangis rindu akan rumah. Kosan itu hanya menjadi tempat singgah untuk mengambil surat atau mengganti pakaian lama. Sebagian besar waktunya dihabiskan di apartemen Pak Bayu, tempat yang hangat, harum, dan jauh dari suara adzan subuh atau pedagang sayur keliling. Setiap pagi, Anggun bangun di atas ranjang empuk dengan sprei putih rapi, mengenakan baju tidur satin, dan langsung disambut sarapan hotel atau makanan pesan antar. Hidupnya terasa seperti mimpi. Tas mewah berjejer di lemari, lipstik mahal, kacamata hitam dari butik ternama, sepatu hak tinggi dari luar negeri. Ia menjadi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Perempuan muda dengan segala aksesori gemerlap yang dulu hanya ia lihat di Instagram atau sinetron malam. Namun semua kemewahan itu tidak datang tanpa perubahan di dalam. Anggun menjadi seseorang yang berbeda. Suaranya mulai tinggi saat berbicara dengan orang yang dianggap tidak sepantaran. Ia mulai memandang rendah teman-teman kampus yang masih menggunakan angkutan umum atau makan di warteg. Ia bahkan mengganti nomornya, menghapus beberapa kontak lama, dan hanya bergaul dengan orang-orang yang punya kelas. Perilakunya berubah. Ia jarang masuk kuliah dan mulai kehilangan arah. Beberapa dosen sempat memberinya peringatan, tapi tak digubris. Bahkan, tugas akhir semester ia serahkan kepada jasa joki online yang ia bayar mahal. IPK-nya menurun drastis, namun Anggun tak lagi peduli. Baginya, hidup bukan lagi tentang ijazah, tapi tentang bagaimana tampil berkelas dan tak tertinggal gaya. Ia mulai sering menghadiri pesta malam, kadang dengan Pak Bayu, kadang sendiri, ditemani lingkaran sosial barunya, para perempuan muda yang memiliki penopang dari kalangan pria mapan. Mereka saling mengenal tanpa perlu banyak bicara, karena semuanya tahu aturan tak tertulis dalam dunia ini. Asal tetap cantik, tetap menurut, maka uang akan terus mengalir. Namun, di balik senyum glamor itu, ada kegelisahan yang pelan-pelan tumbuh. Setiap malam, saat musik berhenti dan lampu pesta padam, Anggun menatap dirinya di cermin. Kadang ia bertanya dalam hati, siapa aku sekarang? Ia mulai minum. Awalnya hanya wine atau champagne yang disediakan Pak Bayu di apartemen. Tapi lama-kelamaan, ia minum sendiri. Saat sendirian, saat gelisah, atau saat ingin melupakan bayang-bayang dari masa lalu. Rasa mabuk membuatnya tenang, sejenak. Ia semakin jauh dari rumah. Pesan-pesan ibunya yang dikirim dengan susah payah dari ponsel jadul sering ia baca sekilas, lalu diabaikan. Padahal di rumah, Ibu Anggun menabung sedikit demi sedikit untuk membeli kain batik. Niatnya ingin menjahitkan kebaya untuk hari wisuda anaknya. Anggun sudah tak tertarik pada itu semua. Di akun media sosialnya, ia mengunggah foto-foto di kafe mahal, pemandangan dari rooftop apartemen,
dan tulisan-tulisan puitis penuh gengsi. Teman-teman lamanya dari Jogja melihat dengan kagum, tak tahu bahwa semua itu bukan miliknya sendiri. Mereka tidak tahu bahwa di balik layar ada kontrak diam-diam antara ia dan Pak Bayu yang tak pernah bisa dibicarakan dengan jujur. Pak Bayu sendiri mulai semakin mengatur hidup Anggun. Ia mulai menentukan siapa yang boleh dihubungi, bagaimana harus berpakaian, bahkan kapan boleh ke kampus. Tapi Anggun menerima semua itu tanpa protes. Ia sudah merasa berada di tempat yang tinggi, terlalu jauh untuk kembali. Hingga suatu malam, setelah pesta besar di salah satu villa di Lembang, Anggun terbangun dengan kepala berat, tubuh lelah, dan perasaan kosong. Ia melihat pantulan dirinya di jendela kaca. Riasannya luntur, rambutnya kusut, dan gaun malamnya tergeletak di lantai. Ia duduk diam, menatap sekeliling ruangan yang penuh dengan suara tawa dan botol-botol kosong. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, ia teringat akan senyum ibunya. Senyum yang sabar, yang menahan lelah, yang mengantarkannya ke terminal malam itu saat pertama kali berangkat ke Bandung. Tapi bayangan itu segera digantikan oleh suara notifikasi dari ponselnya, pesan dari Pak Bayu, "Jangan lupa besok siang kita ke Jakarta, aku sudah booking hotel." Anggun hanya mengangguk kecil, lalu kembali berbaring. Masih mabuk. Masih dalam bayangan dunia yang ia pikir telah ia kuasai. Namun di balik semua itu, awan mulai menggantung di atas kehidupannya. Hujan belum turun, tapi tanah sudah mulai lembab. Dan badai itu akan datang tak lama lagi. Bulan-bulan berlalu, dan Bandung tak lagi terasa seperti tempat belajar, tapi panggung sandiwara yang mewah dan membingungkan. Anggun masih berputar di kehidupan glamor bersama Pak Bayu, namun ada sesuatu yang perlahan berubah. Tubuhnya tidak seperti biasa. Ia mulai merasa mual saat pagi, gampang lelah, dan emosinya tak menentu. Ia pikir itu karena terlalu sering begadang dan minum. Tapi gejala itu tak kunjung hilang. Bahkan saat sedang makan malam di restoran mewah bersama Pak Bayu, aroma makanan tertentu membuatnya nyaris muntah di meja. Ia mulai gelisah. Malam itu, sepulang dari apartemen Pak Bayu, Anggun membeli alat tes kehamilan dari apotek 24 jam. Ia mengunci diri di kamar mandi apartemen, menahan napas saat menunggu garis-garis itu muncul. 2 garis. Ia duduk di lantai keramik sambil memandangi hasilnya. Tangannya gemetar, pikirannya kacau. Dunia yang selama ini ia banggakan mendadak retak. Ia mencoba menghubungi Pak Bayu malam itu juga, tapi pesan hanya dibaca, tidak dibalas. Telepon tak diangkat. Beberapa jam kemudian, nomornya diblokir. Hari-hari setelah itu seperti mimpi buruk yang tidak kunjung selesai. Apartemen tempat biasanya ia menginap telah diganti sandi pintunya. Ia tidak bisa masuk. Barang-barangnya sudah tidak ada. Pak Bayu menghilang seakan-akan tidak pernah ada. Anggun kembali ke kos-kosan lamanya, tempat yang telah lama ia tinggalkan dengan angkuh. Pemilik kos pun terkejut melihatnya kembali dengan wajah lusuh dan mata sembab. Tidak ada tas mahal, tidak ada mobil mewah, hanya Anggun yang sedang hancur. Di kamar kos yang sempit dan lembab itu, ia kembali tidur di atas kasur tipis. Pagi-paginya ia terbangun dengan kepala berat dan perut yang mulai menunjukkan tanda-tanda membesar. Ia ingin menangis, tapi tak ada air mata tersisa. Ia mencoba menghubungi beberapa teman lamanya, tapi semuanya sudah menjauh. Dunia yang dulu menyambutnya dengan anggur dan tepuk tangan kini diam dan memunggunginya. Sementara itu, dari Jogja, ibunya masih rutin mengirim pesan. Nada pesan-pesan itu tetap hangat, polos, dan penuh harapan. "Kapan pulang?
Enduk? Ibu rindu. Kalau ada apa-apa, cerita ya. Nggak usah malu. Ibu dan bapak sehat, tapi dagangan ibu sepi akhir-akhir ini. Ibu doain Anggun bisa cepat lulus, ya. Anggun hanya bisa membaca dan menangis diam-diam. Beberapa minggu kemudian, datang surat dari kampus. Surat resmi, dengan kop universitas dan amplop tertutup. Isinya singkat dan tegas. Pemberitahuan bahwa Anggun dikeluarkan dari universitas akibat absensi yang melampaui batas, pelanggaran akademik, dan ketidakhadiran pada evaluasi wajib. Ia tak tahu harus menjelaskan apa pada orang tuanya. Mereka yang memaksakan untuk menjual sepeda motor satu-satunya demi biaya registrasi, kini harus menerima kenyataan bahwa anak yang dibanggakan itu bahkan tak menyelesaikan kuliah 1 tahun lagi. Ia duduk lama di lantai kamar kosnya yang pengap, surat dari kampus di satu tangan, dan tes pack usang di tangan lain. Ia sadar, ini bukan hanya tentang kuliah yang gagal, tapi tentang hidup yang sepenuhnya melenceng dari jalur. Ponselnya terus bergetar. Kali ini dari ibunya. Ia tidak sanggup menjawab. Sore itu, ia memberanikan diri pergi ke klinik kecil di pinggiran Buah Batu untuk memeriksakan kandungan. Dokter berkata usia kehamilannya sudah memasuki bulan ketiga. Ia diminta menjaga kondisi tubuh dan mental karena janinnya mulai membutuhkan kestabilan. Namun, bagaimana mungkin ia bisa stabil jika seluruh hidupnya tidak lagi memiliki arah? Di perjalanan pulang, hujan turun deras. Ia berjalan kaki sambil memeluk tubuhnya yang dingin. Di dalam perutnya, ada kehidupan kecil yang tumbuh. Sementara di luar, dunianya hancur dan sunyi. Dan di tempat lain, mungkin di sebuah rumah besar di Jakarta, Pak Bayu sedang makan malam bersama istri dan anak-anaknya, seolah tak pernah ada seorang pun bernama Anggun dalam hidupnya. Malam di Bandung kembali dingin. Anggun duduk sendiri di kamarnya yang kecil, dengan tubuh yang kini sudah membentuk lekuk kehamilan bulan keempat. Tak ada lagi pesta, gaun mahal, atau tawa buatan. Yang tersisa hanyalah dinding kamar kusam, lampu redup, dan suara rintik hujan yang seperti irama luka. Sudah seminggu sejak ia menerima surat dari kampus. Ia belum berani bicara dengan siapapun. Nomor-nomor orang tua dan kerabat masih tersimpan di ponselnya, tapi jari-jarinya tak pernah cukup berani untuk menekan tombol panggil. Hari-hari ia jalani seperti bayangan. Bangun pagi dengan mual, siang dihabiskan dengan menatap langit-langit, malam hanya berisi isak tangis tertahan. Perutnya makin besar. Nyawa yang tumbuh di dalamnya seolah mengingatkan setiap detik bahwa semua ini nyata, bahwa masa depan yang ia impikan telah berubah bentuk selamanya. Sampai akhirnya, pada malam yang dingin dan sepi itu, Anggun mengambil selembar kertas dari laci meja kosnya. Kertas bergaris yang biasanya digunakan untuk mencatat materi kuliah. Tangannya gemetar, tapi kali ini tidak karena takut, melainkan karena rasa bersalah yang tak tertahankan. Ia menulis, "Untuk Ibu. Di rumah yang masih penuh doa dan kehangatan. Dari anakmu yang telah hilang arah. Aku tidak tahu dari mana harus memulai. Mungkin ibu sedang memasak seperti biasa, atau sedang duduk di teras sambil melipat baju. Mungkin ibu masih mengira anakmu ini sedang sibuk belajar di kampus dan akan segera lulus. Tapi tidak, Bu. Aku tidak lagi seperti yang ibu kenal. Aku sudah jauh melenceng. Aku terbuai oleh dunia yang penuh cahaya palsu. Aku tersesat dalam gemerlap kota yang menipumu dengan janji kebebasan, tapi menjeratmu dalam sepi yang tak ada ujungnya. Aku menjadi sesuatu yang bahkan aku sendiri tak kenal lagi.
Aku meninggalkan nilai-nilai yang ibu ajarkan sejak kecil. Aku mencampakkan doa-doa ibu. Aku mencampakkan ibu. Kini aku hamil, Bu. Aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Aku akan menjadi ibu, tapi entah bagaimana caranya, karena aku bahkan belum selesai jadi anak yang baik untuk ibu. Orang yang bertanggung jawab sudah pergi, meninggalkanku seperti aku meninggalkan ibu. Aku sekarang sendirian. Tak punya siapa-siapa di kota ini kecuali suara janin yang kadang kurasa bergetar di dalam perutku. Aku menerima surat dari kampus, Bu. Aku dikeluarkan. Semua pengorbanan ibu dan bapak, semua uang yang dikumpulkan dari jualan gorengan dan kerja kasar, terbuang karena kebodohanku. Aku malu. Aku benar-benar malu. Tapi di antara semua rasa sakit, Bu, aku rindu ibu. Aku rindu melihat wajah ibu di pagi hari. Aku rindu aroma masakan sederhana dari dapur kecil kita. Aku rindu suara ibu saat mengingatkan aku untuk salat, untuk jaga kesehatan, untuk belajar rajin. Maaf, Bu. Maaf karena aku pernah tertawa membaca pesan ibu. Maaf karena aku berpikir bahwa uang bisa menggantikan cinta. Maaf karena aku meninggalkan rumah demi sesuatu yang tak pernah benar-benar menjadi milikku. Jika ibu tak bisa memaafkanku, aku pun paham. Tapi tolong doakan anakku. Doakan agar ia tidak mewarisi kebodohanku. Doakan agar ia bisa tumbuh dalam cinta yang aku pernah tolak dari ibu. Aku akan pulang, Bu. Bukan sebagai anak yang membawa gelar sarjana, tapi sebagai perempuan yang ingin belajar menjadi manusia kembali. Jika pintu rumah kita masih terbuka untukku, aku akan pulang. Jika tidak, setidaknya aku bisa berdiri di luar pagar dan mendengar suara ibu dari kejauhan. Anakmu. Anggun. Anggun melipat kertas itu pelan, memasukkannya ke dalam amplop, dan menulis alamat rumah dengan tangan yang menggigil. Ia tahu, surat ini mungkin akan menghancurkan hati ibunya, tapi lebih buruk lagi jika ia tak pernah mengatakannya sama sekali. Pagi harinya, dengan langkah berat, Anggun pergi ke kantor pos. Ia mengirimkan surat itu dengan perasaan campur aduk, antara takut, menyesal, dan berharap. Ia tahu hidup tak akan pernah kembali seperti dulu. Tapi ia ingin mencoba. Ia ingin keluar dari lubang yang ia gali sendiri. Dalam perjalanan pulang, ia berhenti sejenak di pinggir jalan. Menatap langit Bandung yang mendung, sambil memegang perutnya. Ia berbisik dalam hati, "Nak, kamu nggak minta dilahirkan di tengah kekacauan ini. Tapi kamu akan jadi alasan ibu berubah." Dan entah kenapa, di tengah luka itu, Anggun merasakan gerakan kecil dari dalam perutnya. Seperti jawaban diam dari jiwa yang akan segera lahir, yang membawa harapan, meski dari reruntuhan masa lalu. Hari itu, hujan turun deras di stasiun Kiara Condong. Bandung seperti ikut menangis bersama langkah gontai Anggun yang menuruni peron dengan tas ransel usang di punggung, dan perut besar yang sulit disembunyikan di balik jaket lusuh. Wajahnya tampak pucat, matanya cekung, dan tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali ia pulang ke Jogja 2 tahun lalu. Tapi kali ini ia bukan pulang membawa cerita indah, melainkan luka, janin, dan setumpuk sesal yang tak mungkin dibayar lunas. Ia melanjutkan perjalanan ke Terminal Leui Panjang, lalu menumpang bus ekonomi malam jurusan Jogja. Duduk di bangku dekat jendela, ia menatap lampu-lampu jalan yang mengabur tertutup hujan. Dalam diam, ia menggenggam surat kampus, tes pack, dan hasil USG yang dibungkus dalam map plastik bening. Semua itu ia bawa, bukan untuk menjelaskan, tapi untuk mengaku apa adanya. Sepanjang perjalanan,
Ia mengulang kalimat demi kalimat yang akan ia sampaikan pada ibunya. Tapi tidak ada satu pun yang terdengar pantas. Di luar jendela, langit Jawa yang hitam tanpa bintang seolah menutup semua kemungkinan pengampunan. Bus tiba di terminal akhir menjelang subuh. Udara dingin dan sunyi menyambutnya. Ia berjalan pelan menyusuri jalan kecil menuju rumahnya, rumah sederhana di gang sempit. Pintu rumah itu masih sama, biru muda, catnya mengelupas, kusennya retak. Ia berdiri di depan pintu, memeluk tubuh sendiri, mendengarkan detak jantung yang tak beraturan. Ia mengangkat tangan, bersiap mengetuk. Tapi sebelum sempat menyentuh pintu, suara dari rumah tetangga memanggilnya pelan. Seorang ibu tua keluar dari balik pintu rumah sebelah, mengenakan mukena, matanya sembab. "Anggun? Ya Allah, kamu pulang, enduk. Tapi, kamu belum tahu ya?" Anggun hanya diam. Hatinya mengecil, napasnya tercekat. Kata-kata itu seperti peringatan yang datang terlambat. "Ibumu udah nggak ada, enduk. Baru minggu lalu. Masuk rumah sakit karena sesak. Katanya udah seminggu itu tiduran terus. Nanyain kamu terus, nunggu kamu terus." Dunia seperti berhenti berputar. Hujan yang mengguyur genteng kini terdengar seperti dentuman. Anggun merosot pelan di tanah, memeluk perutnya yang berat, menangis tanpa suara. Bukan hanya karena kehilangan, tapi karena ia pulang terlalu lambat. Ia tidak sempat mengatakan maaf. Tidak sempat menyerahkan surat. Tidak sempat melihat wajah ibunya untuk terakhir kalinya. Tetangga itu mengajaknya masuk ke rumah. Anggun hanya bisa berjalan seperti mayat hidup, duduk di kursi reot, dikelilingi barang-barang rumah yang dulu terasa hangat. Di dinding, masih tergantung foto keluarga lama. Dirinya saat lulus SMA, mengenakan seragam, tersenyum bersama ibu dan bapaknya. Anggun menatap foto itu lama, lalu mengeluarkan surat yang dulu ia kirim. Surat itu ada di meja ruang tamu, masih dalam amplop yang tak terbuka. Rupanya sampai sebelum akhir hayat, ibunya tak sempat membaca, atau mungkin terlalu berat untuk membacanya. Hari-hari berikutnya menjadi sunyi dan panjang. Anggun memutuskan tinggal di rumah itu. Sendirian. Tidak pergi lagi ke Bandung. Tidak mencoba menghubungi siapapun dari masa lalunya. Ia melahirkan seorang anak perempuan 2 bulan kemudian di klinik bersalin kecil dekat pasar. Prosesnya berat. Ia hampir kehilangan kesadaran. Tapi ketika tangisan bayi itu terdengar, Anggun menangis lebih keras dari siapapun. Ia menamai anaknya Nurma, singkatan dari Nur Cahaya Mama. Bagi Anggun, cahaya kecil itulah satu-satunya warisan hidup yang bisa ia jaga, meski semuanya telah hancur. Setiap malam, ia menimang Nurma sambil membacakan doa-doa yang dulu diajarkan ibunya. Ia membacanya pelan, seringkali dengan air mata. Karena satu-satunya cara menebus hidup yang terlanjur kelam adalah membangun kembali, sekecil apapun batu pertama yang ia pegang. Di gang sempit itu, suara anak kecil kini kembali terdengar. Tapi Anggun tahu, suara ibunya sudah tak akan pernah menjawab. Dan itulah harga dari penyesalan yang datang saat semua sudah terlambat.